Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 353. Din menahan air matanya sendiri. Namun dia tetap tenang. Siva, dosa itu milik menerka yang berbuat. Kamu korban. Bayi dalam kandunganmu gak salah. Dia titipan, bukan kutukan. Jangan jadikan kebencian pada dirimu menular ke janin yang belum tahu apa-apa. Siva terseduh. Tangisnya berubah menjadi sesenggukan berat. Tanpa bisa dicegah, tubuhnya terhuyung lemas lalu memeluk Din erat-erat, menangis di dada pria itu. Din sempat membeku, tubuhnya kaku. Satu tangan Siva melingkar erat di punggungnya, sedangkan wajah gadis itu tenggelam di dadanya, penuh air mata dan ketakutan. Din menunduk, menatap langit malam yang kelam, seolah mencari pengampunan dalam diamnya bintang-bintang. Tangannya sempat terangkat, ragu, lalu jatuh di udara. Ya Allah, aku mohon ampun. Aku tahu ini bukan tempatku. Bukan hakku. Tapi aku juga tahu dia sedang hancur. Bisik Din dalam hati, lirih. Sesaat kemudian, dengan sangat pelan dan penuh rasa hormat, Din menyentuhkan telapak tangannya di punggung Siva. Sekilas, hanya sekilas. Sebelum akhirnya dia kembali melipat tangan di depan dada, berusaha menjaga batas yang bisa dia jaga, walaupun dalam keadaan genting seperti ini. Dalam hatinya, nama Azarin terngiang. Wanita yang selama ini Ida jaga marwah dan cintanya. Maafkan aku, Asa. Ini bukan kehendakku. Ini bukan niatku. Dia teringat sabda Rasulullah, barang siapa di antara kalian bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya, maka itu lebih baik baginya daripada menyentuh bara api. 41. Hari. Tabrani. Dan juga sabda Nabi, lainnya yang terus terngiang di hatinya. Sungguh kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hari. Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Din menggigit bibirnya pelan. Bukan karena benci pada Siva, bukan karena marah. Namun karena beban besar yang dia tanggung saat ini. Antara menjaga prinsip sebagai suami, dan menjadi pelindung bagi seorang gadis yang tengah runtuh secara batin. Ya Allah, saksikan. Aku tak sedang mengikuti nafsu. Aku hanya tak tega melihat hambamu ini tenggelam. Dengan suara yang lembut, hampir bergetar, Din berbisik, kamu gak sendiri, Siva. Kamu gak pernah sendiri. Kita pulang, ya, istirahat. Siva mengangguk kecil, pelan sekali, masih terseduh. Pelukannya perlahan mengendur, tetapi air matanya tetap mengalir. Din melepaskan napas yang sejak tadi tertahan. Dalam hatinya, dia hanya punya satu permintaan. Semoga Allah mengampuni. Dan semoga Azarin tak pernah tahu betapa sulit malam ini bagi suaminya. Bukan karena godaan, namun karena batas yang nyaris hancur demi menyelamatkan satu jiwa. Waktu begitu cepat berlalu, malam penuh ketegangan, berganti pagi yang terasa menjengkelkan bagi Din. Matahari memancar lembut di balik jendela rumah sakit, menyapu ruangan rawat inap tempat Siva dirawat. Din berdiri di depan jendela koridor, menggenggam ponselnya erat. Berkali-kali dia menekan tombol panggilan, dan untuk kesekian kalinya, tak ada jawaban. Nada sambung terus terdengar, namun tetap tak diangkat. Din mendengus lirih. Napasnya berat. Dia lantas membuka pesan telegram yang semalam sudah penuh dengan balasan tertunda. Tanpa basa-basi, dia menulis satu pesan lagi. Dey, aku gak main-main. Aku datang jauh-jauh bukan cuma buat jaga Siva, tapi juga buat pastikan kamu baik-baik saja, dan mungkin aku akan membantu persoalan hukum Siva. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Namun tetap tak ada balasan. Din mengusap wajahnya dengan telapak tangan, geram. Rahangnya mengeras. Hatinya bukan hanya kesal,
tetapi mulai kecewa. Ini bukan Davian yang aku kenal, batinnya. Dia pun menghampiri perawat jaga di ruang rawat inap. Kalau pasien atas nama Siva butuh sesuatu, tolong langsung bantu, ya. Saya akan kembali beberapa jam lagi, ucapnya dengan nada sopan. Perawat itu mengangguk dan mencatat sesuatu. Tentu, Bapak. Akan kami jaga. Din mengangguk, lalu segera melangkah keluar dari rumah sakit. Setibanya di gerbang, dia memesan kendaraan melalui aplikasi Careem, salah satu layanan taksi online yang banyak digunakan di Mesir. Tujuannya, tentu langsung ke asrama kampus Davian. Beberapa waktu kemudian, Din berdiri di depan pintu gerbang asrama. Matanya menatap sopan ke arah penjaga yang membuka sebagian pintu pagar besi. Saya mau ketemu adik saya. Namanya Davian Argatama, ucapnya tenang, namun suaranya menyimpan. Bara. Penjaga itu tampak ragu sejenak, lalu menjawab, Davian. Oh, dia keluar dari pagi, Tuan. Saya sempat bertanya, katanya mau ke kantor kampus. Belum balik sampai sekarang. Sejenak, wajah Din membeku. Tangannya terkepal di samping badan. Rahangnya mengeras. Dia menoleh ke kiri, memejamkan mata sesaat, lalu menarik napas dalam. Ke kampus. Dari pagi. Tanpa kabar apapun, tanpa membalas satu pun pesanku. Hatinya semakin bergejolak. Bukan karena sifat terlalu berat untuk dia jaga. Bukan karena dia ingin lari dari tanggung jawab. 42. Din membalikkan badan. Langkahnya mantap, meski sorot matanya mulai dilingkupi letih. Dia kembali lagi ke rumah sakit berharap adiknya segera menghubunginya. Begitu menginjakkan kaki di koridor rumah sakit, dia menatap layar ponsel, berharap ada balasan dari adiknya. Namun nihil. Pesan-pesan yang dia kirim sejak semalam masih centang dua tanpa balasan. Rasanya dada Din makin sesak. Pikirannya penuh tanya. Apa sebenarnya yang Davian urus sampai tak bisa sekadar membalas satu pesan pun? Dia pun melangkah masuk, menuju ruang perawatan Siva. Namun, baru saja Din melangkah seraya menyelipkan ponselnya di saku celana, tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Davian terpampang jelas di layar. Jantung Din mencelos. Tanpa pikir panjang, dia buru-buru menjawab dan melangkah cepat ke sudut gedung rumah sakit yang lebih sepi. Dari mana saja kamu? Bentak Deanem, suaranya meninggi, tak mampu dia tahan lagi. Kenapa kamu menghilang dan gak balas pesanku dari kemarin? Kamu tahu, semalam, Siva nyaris bunuh diri di jembatan. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Bang, tolong jaga Siva, ya. Aku mohon, Bang. Jaga dia. Din sontak terdiam. Matanya membelalak, jari-jarinya mencengkeram ponsel makin erat. Suara adiknya, bukan seperti biasanya. Terdengar parau, rapuh, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Namun, Din belum bisa menaruh simpati. Apa maksudmu, Davi? Tanyanya, nadanya melemah, tetapi tetap penuh tekanan. Davian kembali menarik napas, terdengar seperti menahan nyeri. Aku akan menyusulmu. Tapi Bang, tolong. Jagain dia dulu. Din memejamkan mata, menahan amarah yang mendidih. Tidak, katanya tajam. Aku gak akan jagain dia. Aku punya istri yang sedang hamil. Aku punya anak yang menungguku sampai demam. Dan semalam, tubuhku terus-terusan dipeluk oleh wanita yang bukan mahramku. Kamu tahu betapa berdosanya aku sekarang. Hening. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Kalau kamu gak datang sekarang. Lanjut Din, suaranya mulai bergetar. Aku akan kembali ke Indonesia. Saat ini juga. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih dari seberang, nyaris tak terdengar jika Din tak benar-benar. Diam. Bang.
Tolong aku, bisiknya lirih. Din refleks mendengkus. Kamu minta tolong, sudah kutolong menjaga Siva sejak kemarin. Hatiku berat, Dav. Bagaimana caranya aku menjaga wanita yang bukan mahramku, tanpa harus bersentuhan? Aku juga banyak kerjaan di Indonesia, jika kamu tidak bisa menghargai itu, maka lebih baik kamu menjaga sendiri. Helaan napas berat terdengar, di seberang telepon, sebelum akhirnya suara serak Davian terdengar. Kalau begitu, carikan aku imam besar di masjid. Aku akan menikahi Siva hari ini. Din terdiam. Dada yang tadinya penuh dengan amarah, kini justru terasa sesak oleh keheningan. Aku akan menjaganya dalam kondisi halal, ujar Davian lagi. Tapi aku mohon, Bang, izinkan aku menitipkan dia padamu. Hanya sementara. Sampai aku tiba. Din menyandarkan punggung ke tembok, menatap langit-langit dengan napas terengah. Setelah lama berpikir, akhirnya Din memutuskan untuk mengikuti permintaan Davian. Dia kembali meninggalkan rumah Skait, mencari masjid tua di sebuah pencarian Google yang berada tak jauh dengan keberadaannya saat ini. Hingga akhirnya, dia menemukan tempat tersebut. Hanya menggunakan taksi online, kini lelaki berparas tampan, dan berwajah teduh itu, berdiri menatap masjid. 43. Tua di jantung kota Kairo. Udara hangat gurun menelusup perlahan lewat jendela-jendela kayu tinggi yang menganga. Din melangkah masuk, lalu duduk di pojok ruang imam, menatap sekeliling dengan gelisah. Di sampingnya, seorang ulama lokal Syekh Al-Munir yang bersedia membantu mengurus pernikahan secara sah dan syar'i, termasuk dengan perwakilan wali via panggilan video. Din sudah berusaha keras mencarikan jalan terbaik untuk menyelamatkan Siva, meskipun batinnya sendiri masih berkecamuk. Dia telah menghubungi paman Siva, lelaki separuh baya yang tinggal di kampung halaman, satu-satunya wali sah Siva yang masih hidup. Din menyembunyikan sebagian besar kebenaran, hanya mengatakan bahwa kondisi Siva sedang rapuh, dan Davian ingin menikahinya untuk menjaga dan melindungi, bukan karena paksaan apapun. Yang penting, saya ingin tahu. Siva tidak dipaksa, kan, Din? Tanya lelaki parubaya itu di seberang, dalam sambungan video. Din menarik napas. Tidak, Paman. Kami minta izinmu dulu sebagai wali. Jika Allah meridai, nikah ini akan jadi pelindung terbaik untuk Siva. Setidaknya, selama di Mesir dia ada yang jaga. Davian juga menyukai Siva. Lirihnya di akhir kalimat. Pria parubaya itu mengangguk pelan, dengan wajah yang menua dan letih. Kalau begitu, aku izinkan. Dengan nama Allah. Setelah semua teknis perizinan terpenuhi, Din pun datang lebih awal ke masjid. Waktu sudah menunjuk pukul 11 pagi. Imam telah siap, paman Siva sudah standby lewat panggilan video, dan hanya tinggal menunggu Davian datang. Namun menit demi menit berlalu. Pukul 11 lewat 10. 11.20. 11.30. Davian tak kunjung datang. Din mulai gusar. Jemarinya mengepal di pangkuan, berkali-kali melirik pintu masjid. Matanya lalu jatuh pada ponselnya. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Hanya sepi. Azan zuhur berkumandang. Suaranya bergema lembut, menambah rasa gelisah dalam dada Din. Dia bangkit dari duduknya, melangkah keluar sebentar, menyandarkan diri ke tiang besar masjid, menatap jalanan lengang di luar. Detik itu juga, tubuhnya bergetar perlahan. Sesuatu terasa tidak beres. Sangat tidak beres. Dalam hati, dia bertanya-tanya. Kemana Davian? Apa dia mundur? Apa sesuatu terjadi padanya? Din segera keluar dari pelataran masjid. Langkahnya berat, namun pikirannya jauh lebih berat. Dia baru saja menerima permintaan maaf dari penghulu yang kebingungan karena calon pengantin tak kunjung datang. Din menyeka wajahnya yang mulai memanas.
Dia merogoh ponselnya, membuka daftar kontak dan mencari nama Yusuf, salah satu teman Davian yang dia miliki di ponselnya. Begitu menemukan nomornya, Din segera menekan tombol panggil. Tak berselang lama menunggu, suara ramah menyambut telinga Din. "Assalamualaikum." Nadanya sedikit terkejut. "Waalaikumsalam. Yusuf?" tanya Din, berusaha tenang. 44. "Ya, betul. Ini siapa ya?" "Saya Din, kakaknya Davian." "Oh, iya, Kak Din. Maaf kontakku banyak teriset. Ada apa?" "Ya, Yusuf, kamu tahu Davian kemana?" "Saya sedang mencarinya. Kami ada janji temu hari ini, tapi dia tidak kunjung datang." Terdengar jeda. Yusuf seperti menahan napas. "Maaf, Kak. Saya gak tahu persis. Saya udah gak tinggal di asrama sejak seminggu lalu." Din menghela napas panjang. "Oke. Kalau begitu, siapa teman terdekatnya sekarang?" "Kayaknya Emir, Kak. Mereka sering bareng akhir-akhir ini." "Bisa kasih saya kontak Emir?" "Baik, Mas. Saya kirim sekarang lewat Telegram." Begitu telepon terputus, Yusuf mengirimkan kontak Emir. Tak ingin membuang waktu, Din langsung menelepon nomor yang baru saja masuk itu. Nada sambung terdengar beberapa kali. Lama. Din hampir kehilangan harapan, sampai akhirnya suara di seberang terdengar canggung, seperti orang yang baru saja gugup menjawab. "Halo, Assalamualaikum. Ini Emir." "Waalaikumsalam. Iya, saya Emir. Ini siapa ya?" "Saya Din, kakaknya Davian. Saya butuh bantuanmu." "Oh, iya, Kak Din." "Emir, kamu tahu di mana Davian?" "Dia menghilang. Aku ada janji temu di masjid. Aku sudah mencoba, tapi tidak ada jawaban." "Saya kurang tahu, Kak." Suara Emir seolah menahan sesuatu yang membuat Davian mengerutkan keningnya. "Ada apa? Apa yang kamu ketahui?" Hening. Bahkan napas Emir seolah tak terdengar. "Kalau kamu tidak jujur, saya akan ke kampus, Emir. Dan melaporkan Davian sebagai orang hilang, termasuk kamu. Saya tidak main-main." Emir panik. "Jangan, Kak. Jangan dulu. Saya kasih tahu." Din menegakkan tubuh, wajahnya mengeras. Pagi tadi, Davian mengalami kecelakaan kecil saat hendak ke kantor polisi. Dia masih ingin menindaklanjuti kasus Fatimah. Tapi tiba-tiba ada pengendara motor yang tiba-tiba melaju kencang menabraknya. Dia dibawa ke rumah sakit Al-Zahra, dekat simpang Nadi El Seka. Seketika, dunia Din terasa runtuh. Seluruh sendi tubuhnya menegang. "Kecelakaan," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. "Iya, Kak. Saya juga baru dikabari dari teman-teman. Saya baru mau ke sana juga sekarang." Din menutup telepon tanpa berkata lagi. Tangannya gemetar. Dia segera membuka aplikasi peta di ponselnya dan mencari lokasi rumah sakit itu. 45. Langit Kairo masih panas dan membakar, meski waktu sudah beranjak sore. Langkah Din semakin tergesa, menembus lorong-lorong rumah sakit Al-Zahra, hingga akhirnya tiba di bagian administrasi. Napasnya saling kejar, wajahnya serius. "Permisi. Korban kecelakaan pagi tadi, namanya Davian Argatama, dia dibawa ke sini." Tanyanya cepat, nada suara terengah dan cemas. Petugas administrasi mengangguk. "Masih di IGD. Dan sudah boleh dijenguk. Lewat lorong kanan, ruangan ketiga." Tanpa sepatah kata lagi, Din langsung berbalik. Kakinya melangkah cepat, hampir berlari. Detak jantungnya bergemuruh, seolah hendak meledak. Begitu tiba di depan tirai putih IGD, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyibaknya perlahan. Dunia Din seakan runtuh dalam sekejap.
Tubuh adiknya, Davian, terbaring lemah. Separuh wajahnya memar dan lecet, ada perban di pelipis, dan satu kakinya dibebat gips. Wajah tampan dan bersemangat itu kini tampak remuk, nyaris tak dikenali. Hanya matanya, hanya itu yang masih hidup. Ya alap, Dav. Din nyaris berbisik. Dia melangkah pelan, lalu menjatuhkan diri ke sisi ranjang. Tangannya langsung menggenggam tangan adiknya erat-erat. Tangisnya pecah. Bukan isakan lembut, tetapi tangis seorang kakak yang merasa hancur melihat adiknya dalam kondisi seperti ini. Siapa yang lakukan ini ke kamu, Dav? Sudah aku bilang. Biarkan aku yang urus semuanya. Kenapa kamu keras kepala, sih? Suara Din nyaris serak. Davian membuka mata perlahan. Senyuman tipis penuh getir muncul di wajah yang penuh luka. Gak apa-apa, Bang. Aku yang memulai, aku juga yang harus bertanggung jawab. Din menggeleng, matanya memerah. Namun Davian kembali bertanya, Siva, bagaimana keadaannya? Jangan tanya apapun dulu. Fokus ke kondisimu, potong Din, nyaris meledak. Davian tertawa pelan, tawanya mengiris, lebih seperti tangis yang tak sempat keluar. Jangan kabari ibu dan papa, ya, Bang. Aku takut mereka tambah cemas. Set. Sudah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang kamu sembuh dulu. Aku akan. Tidak usah, Bang. Aku titip Siva. Jagain dia. Suara Davian makin pelan, makin berat. Sampaikan maafku. Karena aku gagal menepati janjiku untuk menikahinya. Din mendongak. Tubuhnya menegang. Matanya membulat, meski masih berkaca-kaca. Apa maksudmu, Dav? Tak ada jawaban. Hanya napas berat dari Davian, lalu lirihnya kembali terdengar. Aku gak punya permintaan lain. Jaga Siva. Jangan biarkan dia mengakhiri hidupnya. Kalau itu terjadi, aku yang akan menyesal seumur hidupku. Din menggertakkan rahangnya. Emosinya melonjak. Sedih, marah, takut, semuanya bercampur jadi satu. Aku gak bisa menjaga wanita yang bukan mahramku, Dav. Aku gak bisa. Serunya dengan suara bergetar. Kalau kamu masih maksa. Hari ini juga aku kembali ke Indonesia. Azarin dan Alina menungguku di rumah. Davian menatapnya. Mata itu tidak tajam, tetapi penuh luka. Aku cacat sekarang, Bang. Ujarnya lirih. Kata dokter. Kakiku patah. Aku gak bisa melindungi Siva. Aku gak bisa jadi pelindung. Jadi tolong, Bang. Gantikan aku. Nikahi Siva. Agar halal bagimu untuk menjaganya. Dan saat itu juga, Din terpaku. Helaan napasnya tercekat. Matanya membelalak, dan pikirannya mengguncang hebat. Ucapan itu, seperti kilat di siang bolong. Dav. Apa yang kamu? 46. Jika kamu benar peduli padanya, maka tolong. Jadikan dia istrimu. Dia butuh tempat pulang, bukan lagi kasihan. Tapi rumah. Rumah yang bisa menampung seluruh trauma dan lukanya. Apa kamu sadar dengan perkataanmu? Istriku masih hidup, Dav. Suara Din terdengar lirih. Dia mundur selangkah dari sisi Davian. Apa kamu gak mikirin perasaan istriku yang sabar menungguku saat ini dengan sabar? Mata Davian berkaca-kaca, dan akhirnya menetes, dan membasahi wajahnya yang separuh diperban. Apa Siva bisa menunggu, dalam kondisi hamil? Setidaknya sampai dia melahirkan, Bang. Agar dia tidak dibenci oleh siapapun. Agar kelak dia bisa melanjutkan kuliahnya dengan normal, meski dengan gelar janda, bisiknya lirih. Din menggeleng. Tidak, Dav. Aku akan kehilangan istriku, jika aku melakukan hal itu. Tidak. Dia melangkah mundur beberapa kali lalu keluar dari IGD, dengan wajah muram. 47.
Din memejamkan mata beberapa detik, duduk lunglai di bangku besi yang dingin di depan IGD. Raut wajahnya kacau, seperti perang batin yang tak berkesudahan. Permintaan gila Davian masih menggema jelas di kepalanya. Nikahi Siva. Tangannya terangkat, menutup wajah. Tarikan napasnya dalam, namun tak membuat dadanya lebih lapang. Justru semakin sesak. Dan di saat itulah, ponselnya berdering. Din perlahan merogoh sakunya, tak punya tenaga untuk kaget. Namun, begitu melihat nama di layar, Cintaku Asa, ekspresinya langsung berubah. Rasa bersalah langsung menyesak. Dia buru-buru menyeka wajahnya, berdiri, dan melangkah menjauh dari ruang IGD. Jarinya bergetar saat menekan ikon hijau, lalu mendekatkan ponsel ke telinga. Assalamualaikum. Ucap Din pelan, penuh kelembutan, nyaris berbisik menahan guncangan hati. Waalaikumsalam. Suara Azarin terdengar lembut, menenangkan, seperti pelukan hangat di tengah malam paling dingin. Hanya dengan mendengarnya, dada Din terasa sedikit lebih lapang. Sayang. Maaf ya, baru ngabarin, suara Din terdengar menyesal, dan nyaris pecah. Gak apa-apa, Mas. Aku tahu Mas pasti sibuk banget, jawab Azarin lembut, seolah bisa membaca gejolak batin suaminya. Namun, justru karena kelembutan itulah, dada Din makin perih. Rasanya seperti menodai seseorang yang terlalu bersih. Beberapa detik berlalu. Hingga akhirnya Azarin bertanya lagi, lembut namun lirih. Mas masih lama, ya di Mesir. Din memejamkan mata, meremas jemarinya yang memegang ponsel. Pertanyaan sederhana itu, terasa seperti bom waktu yang meledak di dadanya. Dia menarik napas pelan, berusaha tetap tenang, padahal di balik suaranya, badai berkecamuk hebat. Mas udah mau pulang, sayang. Jawab Din akhirnya. Suaranya lirih, tetapi penuh keyakinan. Tapi, masih ada yang harus diurus. Sabar, ya. Sunyi kembali menyelimuti. Azarin tidak menjawab langsung. Hanya napasnya yang terdengar. Mungkin dia sedang menahan rindu, atau menyembunyikan khawatir. Din menatap langit senja di luar jendela kaca rumah sakit, hatinya perih. Dia tahu, keputusan apapun yang dia ambil setelah ini, akan mengubah hidup banyak orang. Namun, satu hal yang paling dia takuti adalah, kehilangan kepercayaan dari wanita yang saat ini tengah menguatkannya, bahkan hanya lewat suara. Dia menarik napas panjang, mencoba menahan gundah yang sejak tadi bergulung di dadanya. Alina gimana, sayang? Tanya Din kemudian, dan tetap terdengar pelan. Demamnya udah turun, Mas, jawab Azarin tenang, dan masih cukup menenangkan hati Din. Din pun, lantas mengangguk kecil, meski tak bisa dilihat sang istri. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Jaga kesehatan, ya. Jangan banyak pikiran. Mas titip Alina juga. Jangan terlalu capek. Ya. Hanya satu kata, datar. Tanpa tekanan emosi. Namun, justru itu yang menamparkan perasaan Din. Dia bisa membayangkan Azarin di seberang sana, mungkin sedang duduk sendiri di samping Alina yang tertidur. Wajahnya letih. Hatinya, entah sudah seberapa lelah. Din diam beberapa detik, lalu berkata dengan suara nyaris pecah. Sayang. 48. Sahut Azarin, hanya gumaman kecil. Din menggigit bibir bawahnya, menahan gemuruh di dadanya. Lalu dia berucap perlahan, tulus, dan dari dasar hatinya yang paling dalam. Mas mencintaimu, sayang. Selalu, dan seumur hidup Mas. Sunyi. Tak ada jawaban. Bahkan helaan napas Azarin pun tak terdengar. Din menatap kosong ke lantai, sebelum akhirnya melanjutkan. Kalau suatu saat nanti, suamimu ini salah dalam melangkah, Mas mohon, tetap di samping Mas,
Iya. Cintai Mas. Seperti biasa. Masih tak ada jawaban. Namun Din masih tetap menanti di ujung suara, jantungnya berdetak keras. Hingga dia kembali melontarkan pertanyaan.